Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Sore, Oke, selamat sore adik-adik, Kak Teli. Terima kasih kita boleh kembali berkumpul pada sore hari ini untuk kembali beribadah bersama-sama di ibadah PLK Remaja. Udah siap untuk beribadah ya? Seperti biasa, Kakak Iki mau lihat reaction-nya. Kalau udah siap beribadah, ayo saya lihat reaction-nya. Mantap. Oke. Udah oke semuanya. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, Kakak Iki akan serahkan kepada MC kita, liturgus kita pada sore hari ini, Aurel Leaswal. Silakan Yeye. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali di PLK Remaja Gemis Bethlehem dengan tema Cinta Gereja. Teman-teman yang akan membawakan firman kita pada ibadah hari ini adalah Kakak Teli Horman, dan yang akan membantu pelayanan kita dalam doa firman yaitu Saudari Jessica Harman. Adapun pokok-pokok doa pada ibadah hari ini yaitu yang pertama, pelayanan PLK Remaja Gemis Bethlehem dan persiapan Natal Remaja pada tanggal 11 Desember 2021. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan PLK Remaja beserta seluruh keluarga. Yang ketiga, pekerjaan kesehatan dan jodoh kakak pengasuh Remaja Gemis Bethlehem. Yang keempat, syukur ulang tahun selama sepekan untuk anggota remaja, juga kakak pengasuh yang berulang tahun. Yang kelima, persembahan. Yang keenam, pelayanan Gereja Gemis Bethlehem. Yang ketujuh, bangsa dan negara Republik Indonesia. Kita akan memulai ibadah kita masuk saat teduh sejenak. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Dalam segala kemudahan dan kebelian kami, ya Tuhan, kami menunduk kepala dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Seluruh jiwa kami bersorak mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati betapa indahnya masa muda ini. Oleh karenanya, kami merindukan kiranya masa muda kami jangan jatuh kepada kesia-siaan. Selanjutnya, layankanlah kami dengan segala keberadaan kami untuk mendekati kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Amin. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita menyanyikan satu lagu, Ku Masuki Gerbangnya. Yeye, maaf ya. Lagu pertama jadi kita satu di dalam Tuhan ya, Dek. Sorry ya. Oh iya, Kak. Ya.
puji-pujian berbalas. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Orang-orang percaya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, Dalam kasihmu dan dalam dalam kesucianmu. kesucianmu. bertekunlah dalam membaca kitab suci, Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menempuh engkau kepada keselamatan oleh iman. Terpujilah Tuhan. Ya Tuhan selama-lamanya. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Tabung Gendang. Tabung gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajar kekal selamanya. Terpuji namanya. Kita nyanyikan bait yang ketiga, dulu telah dari himpitan. Dulu telah dari himpitan Dia bebaskan umatnya. Habis mendung Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum masuk, kita akan dipersilakan untuk doa firman dari KJC Herman. Semua mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang berkuasa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh berkumpul melalui Zoom online ini, Tuhan. Tuhan, bentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya Kamu memberkati kami yang membaca serta mendengarkan sebagian firman ini, supaya apa yang kami dengarkan ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan sehari-hari kami. Engkau juga memberkati Kateli sebagai perantara kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Kateli yang membawakan firman-Mu. Engkau berkati setiap apa yang Kateli ucapkan dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami, Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore semuanya. Sore, Kak. Sore, Kak. Kak ini kedengeran ya? Kedengeran?
Oke. Terima kasih. Oke, selamat sore semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik remaja sekalian. Kita akan baca firman Tuhan kita pada sore hari ini, terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 7. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 7. Pelayanan kasih. Sudah dapat semua? Sudah. Kakak pilih baca aja ya. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kami dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Oke, siapa yang tahu tanda ini apakah? Inikah ya? Ada yang tahu nggak tanda ini apa ya? Ada yang tahu? Cinta. Cinta, sarangi. Ya, cinta. Siapa yang punya atau siapa yang pernah merasakan cinta? Semua merasakan cinta nggak ya? Boleh itu pasti merasakan cinta. Siapa yang sudah punya pacar? Ada yang punya pacar? Kak Teli mau tanya nih sama siapa semua. Sudah punya pacar? Apa sudah bolehkah berpacaran sama orang tuanya? Oh, nggak boleh ya? Ini kok Kakak Teli tanya nggak dijawab ya? Coba Kakak Teli mau tanya-tanya lah sama kalian semua. Siapa yang pernah merasakan cinta dalam bentuk banyak hal? Dalam bentuk apapun boleh. Cinta kepada orang tua, atau cinta kepada siapa. Kalau yang punya pasangan juga nggak apa-apa, boleh kalau mau cerita ketika pertama kenal. Atau cinta kepada siapalah yang kalian pernah rasakan. Ketika kalian merasakan cinta itu datang di dalam diri kalian. Coba Kakak Teli mau tanya kepada
anak saya sendiri. Meira. Buka, ayo. Buka mic-nya. Kamu coba ceritakan cinta kepada siapa? Apa ya? Tidak boleh bohong. Siapa? Ya orang kamu yang cinta. Ayo cepat. Ke Kamu, ayo cinta kepada siapa? Aduh, aduh. siapa nih? Jangan susah. Emang kamu nggak cinta aku, Mei? Waduh. Sekarang cinta kamu mama. Cinta kepada siapa? Orang tua aku. Oh, kedua orang tua kamu. Bagaimana rasa cinta kamu kepada orang tua kamu itu? Singkat aja. Cintanya gimana? Sayang. Sayang. Mei, yang lebih konkret, Mei, penjelasannya. Apa ya? Jangan malu, Mei. Ya sayang aja. Oh, sayang. Aku juga sarangnya lah, sarang banget. Dia Merah kurang detail, tapi terima kasih. Saya juga sayang kamu. Coba saya mau ke Andre. Ayo Andre. Bukan Andre, mic-nya. Andre pernah merasakan cinta kepada siapa? Apa udah punya cewek ya? Kepada Eta mungkin? Kepada orang tua. Orang tua. Seperti apa? Contoh-contohnya lah. Contoh. Salah satu bentuk. Bingung, Kak. Aduh, bingung. Jangan bingung dong. Aduh, Kakak Teli belum menemukan jawabannya. Mari kita tanya lagi kepada anak remaja yang lain. Siapakah? Channel lah yang ada, yang terdekat. Buka mic-nya, Channel. Ya. Tutup lagi. Kalau aku sih cinta sama orang-orang terdekat gitu, Oh ya, kayak keluarga. keluarga. Seperti apa bentuk cinta kamu kepada keluarga? Sayang, kasih sayang. Kayak aku sayang sama mereka gitu. Dalam bentuk perhatian kah, gitu ya? Apalagi? Udah? Udah itu doang. Oke. Kakak mau yang lain lah. Coba lagi. Oke, terima kasih ya, Sena. Yang lain, ayo. Geralin. Alin. Pada Alin. Ayo, Alin. Alin pernah nggak ngerasain cinta? Pernah. Dalam kehidupan Alin. Cinta seperti apa dan kepada siapa? Kepada orang tua. Kepada orang tua. Iya. Dalam bentuk apa yang Alin rasakan cinta Alin kepada orang tua? Yang mereka berikan. Apa, Lin? Coba. Sayang yang mereka berikan selama ini. Oke. Selain itu? Udah, itu aja. Itu aja. Singkat-singkat ya. Oke. Satu lagi. Yang lebih itu lagi, ada yang lain selain orang tua kali, atau kepada adik, atau kepada yang lain. Itu keluarga juga sih. Atau kepada teman, biasanya bisa juga kepada sahabat. Uto,
Finley. Iya, habis itu tepang dagu. Aku yang belum jawab aja ya, Kak, ke sahabat-sahabat paling Oh Selain- ya. Kepada sahabat-sahabat kamu dalam bentuk apa? dalam bentuk apa ya? Oh, pada sahabat. Mungkin selalu ada kalau mereka lagi ngebutuhin aku atau selalu ngebantu mereka kalau mereka lagi kesusahan. Perhatian ya, juga kasih sayang seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Uto, terima kasih Alin. Oke. Ketika bicara tentang cinta, pasti banyak hal, luas bentuknya, dan kakak tadi rasa kalian juga merasakan hal yang sama. Baik itu bentuknya dalam perhatian, ya, macam-macam sebenarnya bentuk cinta itu. Ada yang bentuknya sifatnya materi, ya. Tadi kasih perhatian, kasih sayang kepada sesama lah, pada orang tua bisa, kepada sahabat-sahabat, bahkan juga kepada kepada pasangan kita tersebut. Ketika cinta itu hadir di dalam diri kita, pasti kita merasakan banyak hal yang kita rasakan, ya. Kegembiraan, kesukacitaan, itu pasti meluap dan hadir di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan senang sekali ketika cinta itu datang, karena kita merasa dicintai, dihargai, diperhatikan, ya. Seperti itulah. Banyak hal-hal baik yang ketika kita menerima cinta itu. Satu lagi. Ini grup geng bertiga nih, Oppo, Putri, Jessica nih. Oke, dari tadi siang, dari pagi mereka bersama-sama ini. Oke, Oppo. Ayo coba. Oppo, ketik. Buka, Po. Mic-nya. Nah, ya Kak. Oke, ketika cinta hadir di dalam kehidupan Oppo, apa yang Oppo rasakan? Happy. Terus? Seneng. Berseri-seri. Oh, berseri-seri. Iya. Terus apa lagi? 2, 3 deh, satu lagi. Ya. Seneng. Abis seneng, happy udah. Berseri-seri. Satu lagi ya. Ya gitu. Satu lagi. Satu kata lagi. Apa, Bud? Pokoknya bagus, good, feeling good. Pokoknya Oke. Terima kasih, Oppo. Iya, Kak. Oke, ketika cinta datang, memberikan suatu hal yang membahagiakan, yang menyenangkan, ya. Seperti itu. Tuhan juga datang ke kehidupan kita dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam cara. Dia memberikan yang terbaik buat kita. Ya. Dia memberikan yang terbaik buat kita dalam hal apapun. Dan pada sore hari ini kita akan membahas dari 2 Korintus 8 ayat 1 itu tentang hati jemaat Makedonia. Kalau tadi adik-adik menyimak pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, tema kita adalah cinta gereja. Ini diilustrasikan kepada 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan
jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang tidak besar, tidak banyak jemaatnya. Dia jemaat yang kecil, yang cukup saja. Dan di saat itu mereka juga sedang mengalami kesusahan. Ada kesusahan yang kesusahan yang mereka alami. Tekanan-tekanan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bahkan di daerah mereka sendiri. Tetapi walaupun banyak hal yang terjadi, tekanan, kesusahan-kesusahan yang terjadi pada jemaat Makedonia, mereka tidak putus asa ya. Mereka tidak pergi meninggalkan begitu saja. Justru ketika mereka mengalami banyak kesusahan, di situ banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang mereka rasakan. Ketika banyak hal yang menghimpit mereka, justru kasih Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Karena cinta kasih Tuhan hadir di dalam jemaat Makedonia. Walaupun mereka harus mereka harus berbagi hal, berbagi banyak hal untuk jemaat lain. Tapi di sini diingatkan lagi bahwa Tuhan mengasihi mereka. Mereka diberikan kekuatan sehingga mereka mampu mengaplikasikan apa yang mereka dulu rasakan untuk jemaat lain. Artinya begini, ketika mereka dalam kesusahan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan solusi buat jemaat Makedonia. Nah, itu yang menjadi kekuatan jemaat Makedonia. Ketika mereka mendapat kekuatan, ada jemaat lain yang susah, mengalami kesusahan, mereka mampu melakukannya. Dengan cara apa? Dengan berbagi. Mereka mengumpulkan dana. Mereka memberikan persembahan, kolekte di sini. Ada persembahan yang mereka kumpulkan dari jemaat Makedonia. Sehingga mereka mampu membantu jemaat-jemaat lain yang merasakan kesusahan, yang memerlukan bantuan. Terkhususnya pada saat itu adalah jemaat yang ada di Korintus. Mereka membutuhkan pertolongan saat itu. Ya, karena itu jemaat Makedonia lah yang membantu pelayanan yang ada di jemaat Korintus. Kalau melihat di sini jemaat Makedonia adalah tadi kakak bilang jemaat yang kecil, yang tidak banyak. Contohnya kayak kita Bethlehem, jemaat kecil. Sama jemaat Mahanaim jauh lebih besar dari Bethlehem. Seperti itu. Tetapi ketika Mahanaim mempunyai kesulitan, jemaat Bethlehem turut membantu pelayanan yang ada di jemaat Mahanaim. Ini hanya contoh kasus saya seperti itu. Seperti itu penggambarannya aja. Nah, karena itu mengapa jemaat Makedonia bisa membantu atau menolong jemaat Korintus yang jemaatnya notabene besar. Kehidupan di kota Korintus pun juga
jauh lebih baik daripada Makedonia. Itu bukan karena ukuran besarnya, tapi karena tadi ketika Makedonia kesusahan, Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan jemaat yang ada di Makedonia. Ada cinta di sana. Tuhan menghadirkan cinta kepada jemaat Makedonia, sehingga cinta itu diaplikasikan kembali kepada jemaat Makedonia, kepada jemaat yang ada di Korintus. Itu salah satu bukti kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang mereka rasakan. Bukti cinta mereka pada Tuhan untuk mengaplikasinya kepada jemaat yang ada di Korintus. Ketika cinta hadir di dalam kehidupan adik-adik, kehidupan kakak Teli, pasti kita merasakan kebahagiaan, sukacita, ya. Dan pasti kita juga ingin memberikan sesuatu ketika kita akan cinta itu hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti kita juga ingin memberikan itu kepada orang lain. Supaya orang lain juga merasakan cinta. Yang Tuhan juga bisa, orang lain juga bisa rasakan tentang cinta Tuhan. Seperti contohnya, naik kelas lah contohnya ya. Ketika kamu belajar sungguh-sungguh, kamu dapat nilai bagus, terus kamu naik kelas, yang merasakan naik kelas, kamu itu siapa? Bukan cuma kamu sendiri keberhasilan itu kan, tapi orang lain. Ada siapa orang lain di luar kamu? Ada saya, orang tua, yang merasakan bahwa ketika kamu berhasil, ada kebanggaan orang tua, ya. Kebanggaan orang tua yang, waduh, anak saya berhasil nih naik kelas, atau aduh, anak saya lulus dalam sekolah, bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih lanjut, seperti itu. Itu cinta hadir di dalam kehidupan kita. Begitu juga jemaat Makedonia kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena kemurahan hatinya, dia bisa membantu jemaat yang ada di Korintus. Oleh karena itu, adik-adik, sekarang ini adik-adik selalu beribadah. Remaja, PLK Remaja, Gemis Bethlehem. Pasti tidak mengurangi itu karena kalian juga mencintai PLK Remaja kalian. Benar nggak? Angkat tangan kalau benar. Angkat tangan, Kak. Oke, sip. Terima kasih. Kak Teli yakin karena kalian juga cinta sama PLK Remaja. Dan Kak Teli juga yakin kamu juga bukan cuma karena PLK Remajanya, tapi cinta dengan orang-orang yang ada di dalam PLK Remaja, yaitu satu dengan yang lain, teman-teman remaja kalian. Benar nggak? Angkat tangan lagi kalau benar. Iya, gini dong, pakai tanda emot, sarangi. Kakak Teli bersyukur bahwa remaja saat ini begitu sekali solid, ya, satu dengan yang lainnya. Tidak ada kesenjangan antara senioritas, tidak ada kesenjangan antara senior dan junior. Semuanya rata, saling merangkul. Ya. Nah, itu terlihat bahwa kalian sudah punya modal, kalian sudah punya cinta. Dan kalian, Kakak Teli rasa juga kalian bisa seperti itu karena kalian juga diberi cinta oleh Tuhan. Benar nggak? Kalian karena kalian kalian sudah mengenal Tuhan.
Berapa lama coba kakak Tiri tanya Rahel ada di PLK Remaja Gemis Bethlehem? Bukan Rahel Donggala. 5 tahun deh, Kak. Udah berapa lama ya? 5 tahun dari awal Kawayas menjabat sebagai ketua remaja. Oh, tuh. 5 tahun. Bukan yang sebentar ya, maksudnya cukup lumayan. 1 periode loh dengan perjalanan waktu kakak Wayas. Berarti kan Yayeng sudah jauh lebih dulu daripada Merah ya. Artinya Yayeng lebih mengenal teman-teman, kakak pengasuh ya. Pasti Yayeng juga merasakan cinta, kebahagiaan ya yang Yayeng rasakan di PLK Remaja. Nah, sekarang adalah pertanyaan lagi buat adik-adik remaja. Ketika kalian sudah mengenal, tadi kakak Tiri bilang kakak Tiri melihat kalian sudah solid. Tidak ada kesenjangan karena antara senior dan juniornya. Kalian semua sama. Terlihat sekali waktu kemarin latihan persiapan Natal ini, ya. Semua sama-sama. Apalagi banyak sekarang anak-anak baru yang baru masuk, ya, bergabung di PLK Remaja. Tapi kalian semua saling berbagi gitu, saling mau menyapa. Itu karena pasti kakak Tiri juga rasain, selain kenal, kalian juga ada cinta, mengasihi, ada kasih di antara kalian satu dengan yang lainnya. Oke, nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana wujud cinta kalian membuktikan ya bahwa kalian adalah bahwa kalian sungguh mencintai PLK Remaja ini. Bagaimana kalian wujudkan cinta kalian pada PLK Remaja ini? Coba buka, siapa? Luisi. Kenapa, Kak? Bagaimana caranya kamu mewujudkan cinta kamu kepada PLK Remaja ini? Kalau mewujudkan, gimana ya? Kan wujudkan ya, mengaplikasikanlah. Mungkin ikut kegiatan yang ikut berpartisipasi gitu ya, ikut gabung di dalam. Dan Luisi senang nggak? Maksudnya artinya keterlibatan Luisi di PLK Remaja saat ini. Senang, Kak. Senang. Menurut Luisi tentang anak-anak PLK Remaja seperti apa? Maksudnya menurut Luisi tentang anak-anak remaja nih, menurut kamu seperti apa? Mereka bagaimana? Baik-baik doang, yakin? Asik, terus apa ya? Ya pokoknya seru gitu lah. Oh, seru. Oke. Kamu nggak minder kan sama mereka? Enggak. Oke, sip. Sekarang saya tanya kepada Putri, Kamisa, dan Jessica. Habis kamu ini sekali bertiga. Ya. Sudahkah berdua nih, berdua? Iya, Kak. Kamu tuh senior di sini, angkatannya sama kayak Rahel, bertiga ini senior deh. Ya, pertanyaan yang sama lah. Menurut kamu bagaimana PLK Remaja ini? Selama kamu berada di PLK Remaja. PLK Remaja. Seperti keluarga, Kak. Wih, keren. Terus bener nih seperti keluarga. Bingo.
artinya kalau remaja itu seperti keluarga, bagaimana? Jadi kalau ada masalah bisa cerita gitu. Terus Oh, yang diperhatiin itu. Oh, Cika. Tadi Putri bilang kalau remaja itu seperti keluarga. Kalau Cika seperti apa, Cika? Kalau Jessica pribadi sih sama sih Kak, cuma maksudnya kenapa bisa dibilang keluarga? Ya ketahuan lah Kak, maksudnya kan kita yang lama-lama ini 5 tahun ya Kak. Ya, dekat sama mereka ini, kayak setiap ke gereja pasti kan remaja langsung ngumpul, terus cerita-cerita. Jadi kayak suka duka juga mereka tahu-tahu semua Kak. Jadi ya bisa dibilang keluarga. Gitu. Terus untuk anak-anak yang baru bergabung, menurut kamu gimana? Teman. Hah? Gimana ya Kak? Karena kan kalau ngobrol di grup, kan kita ada grup tanpa pengasuh nih Kak. Iya. Terus kayak jujur masih bingung sih Kak, soalnya jarang aktif sih Kak kalau di grup itu juga. Jadi paling cuma beberapa yang bisa dibilang bisa bergaul sama kita. Kalau yang selebihnya sih masih kurang tahu Kak. Oh gitu, mantap. Sip. Senang sekali. Terima kasih kalian berdua. Ya, terlihat bahwa kalian memang merasakan ya apa yang dirasakan gitu selama di PLK remaja. Ada kekeluargaan terjadi di situ. Nah, terus terlihat sekali memang ya tadi Kak Teli bilang juga kalian juga tidak ada kesenjangan antara yang lebih tua maupun yang lebih muda yang baru bergabung bahkan ya, ataupun yang sudah lama hadir di PLK remaja. Dan Kak Teli senang sekali gitu. Dan di sini terlihat sekali bahwa dengan rajinnya kamu bergabung, beribadah di dalam PLK remaja, menunjukkan sekali bahwa PLK remaja Gemis Bethlehem ini sungguh-sungguh mencintai PLK remaja ini sendiri. Ya, mencintai artinya kalau sudah berbicara tentang PLK remaja, pasti secara otomatis mencintai gerejanya. Betul nggak, Po? Ya betul, Po. Benar nggak, Po? Kalau kamu, pertanyaan, Po, pertanyaan, Po. Buka, Po, suaranya. Menurut kamu, tadi kan Kakak Teli bilang, tadi Putri bilang PLK remaja ini seperti keluarga. Jessica juga bilang tidak, apa Jessica tadi bilangnya? Semuanya bisa berkomunikasi dengan baik lah ya, artinya begitu. Menurut Opo, kalau kita sudah seperti keluarga, secara otomatis Opo cinta nggak sama PLK remaja ini sendiri? Cinta dong, Pak. Betul. Cinta nggak? Kalau PLK remaja berarti cinta juga dong sama apanya? Sama gerejanya kan? Ya. Berarti siap dong di dalam pelayanan segala hal apapun. Always ready dong. Wedis, cakep memang jawaban Opo. Nggak sia-sia nih anaknya Tante Plancin. Coba Esther juga senior nih, sama nih. Kita coba tanya yang seniornya. Iya, Kak. Sering. Oke, sudah. Esther, Iya, menurut Kak. kamu sekian lama di PLK remaja seperti apa? Kenapa, Kak? Kurang kedengeran. Selama kamu bergabung di PLK remaja, kamu seperti apa? Baik anak-anaknya, kakak pengasuhnya. Kakak pengasuhnya baik-baik sih, Kak. Mau bimbing kita dari apa? Biar kita bisa paham gitu. Oke. Terus? Teman-temannya juga baik-baik, ngerangkul semuanya. Ajak gabung gitu-gitu. Iya. Menurut kamu
dulu kamu kan tipe orang yang sebenarnya pendiam banget kan ya, kalau tidak salah ya pengamatan saya. Bersama adikmu dulu ya, almarhum itu. Kamu selalu berdua aja. Gitu ya. Menurut kamu sekarang Kakak Teli lihat kamu, ya selain kamu sudah semakin lebih besar ya, semakin dewasa, tumbuh di remaja itu, kamu semakin lebih ceria, ya kan? Lebih berani sekarang. Ya. Maksudnya lebih pede lah, bukan lebih berani karena apa? Tanda kutip ya, lebih pede gitu, ya kan? Ada di itu. Nah, kamu lebih nyaman nggak sekarang selama berada di PLK Remaja? Lebih nyaman, Kak. Lebih enak ya sama anak-anak remajanya ya. Terima kasih banyak. Ya. Oke, siapa lagi ya? Udah, kayaknya itu aja ya ke mereka. Karena begini, ketika ngelihat kalian tumbuh bersama-sama di PLK Remaja, Kak Teli juga ngerasain hal yang sama. Kalian tuh semakin solid tadi Kak Teli bilang. Semakin punya hubungan yang baik itu satu dengan yang lainnya. Terlihat ketika kalian melakukan latihan-latihan kemarin yang ada di persiapan-persiapan Natal kemarin. Satu dengan yang lainnya saling saling mengisi lah satu. Karena tidak berpikir atau dia lebih tua, dia lebih kecil, atau dia lebih besar, seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwa salah satu bentuk cinta yang Tuhan berikan buat kamu. Kasih karunia yang Tuhan berikan ke kamu. Mengompakkan kalian dari berbagai macam pola pikir, berbagai macam orang, sifat orang, itu juga tidak mudah. Tetapi kalian mampu, bisa bersama-sama. Ya, benar kan? Terlihat waktu di latihan kemarin. Kalian bisa gitu. Ketika kayak tadi Putri bilang, PLK Remaja ini seperti keluarga. Ketika ada kesusahan, kita bisa saling topang, saling tolong-menolong. Satu dengan yang lain. Nah, itulah bukti cinta. Cinta yang Tuhan berikan pada Putri dan teman-teman yang mungkin yang lebih seniornya lebih dulu. Karena mereka sudah 5 tahun berjalan di PLK Remaja. Mereka merasakan pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan kepada anak-anak remaja yang senior tersebut. Sehingga kecintaan mereka ketika diajak, ayo latihan Natal, ayo latihan kegiatan-kegiatan gereja, kalian juga tidak menolak. Nah, itu adalah bukti cinta kalian kepada PLK Remaja. Dan cinta kalian secara otomatis ketika kalian ada di PLK Remaja, otomatis kalian juga mencintai gereja ini. Kakak Teli bersyukur sekali bahwa kalian punya cinta yang begitu besar gitu buat PLK Remaja. Antusias sekali untuk ikut latihan-latihan dalam pelayanan yang ada di PLK Remaja. Persiapan-persiapan Natal ini semuanya datang. Tidak ada yang tidak datang, tapi semua berusaha datang. Ya. Nah, itu Kakak Teli angkat jempol buat kalian. Terima kasih. Kalau kalian sudah ikut dalam pelayanan PLK Remaja. Dulu PLK Remaja dulu setiap ada event apa kalian menyanyi, benar nggak? Mengisi lagu di dalam gereja, ya kan? Perlombaan dulu yang ulang tahun gereja, entah itu Paskah, pasti kalian mengisi gereja. Kakak Teli ingat sekali tuh waktu itu
Kakak Adrian yang nyanyi Putri itu yang big box itu loh. Itu semua jemaat terpukau, ada Opo juga. Iya, Opo juga. yang semua jemaat itu orang tua sempat kaget kok seperti itu ya, seperti itu. Tapi mereka semua happy, senang. Nah, terima kasih untuk keterlibatan itu membuktikan wujud cinta kalian kepada PLK Remaja dan gereja ini. Ya, seperti kayak jemaat tadi di Makedonia, ketika jemaat lain susah, turut bekerja, dia turut membantu. Nah, itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kalian di PLK Remaja. Kakak Tili melihatnya seperti itu. Kalian ikut andil di dalam setiap pelayanan-pelayanan ataupun program-program PLK Remaja Gemis Bethlehem. Tidak pernah kalian maksudnya bilang, nggak bisa Kak, tapi selalu pasti ikut andil di dalam bagian. Yang hebatnya lagi adalah sekarang kalian juga dalam ibadah rutinitas pun sudah bisa ambil bagian seperti jadi MC, jadi pembaca doa, semakin pintar, semakin jauh lebih baik. Dan harapan Kak Kelly ke depan buat anak-anak remaja PLK Remaja bahwa semakin cinta sama Tuhan. Ya, semakin cinta sama gerejanya, semakin cinta sama PLK Remaja, sehingganya cinta kalian itu terus sampai kalian nanti masuk ke generasi yang berikutnya, maksudnya ke jenjang yang berikutnya. Dari PLK Remaja nanti Putri Opo yang sudah lebih senior pasti akan ke jenjang yang lebih di atasnya, ke pemuda kan. Sekarang lagi mengikuti kateksasi kan. Nah, semoga cinta kalian yang kalian rasakan di PLK Remaja, kalian juga boleh hadirkan di PLK Pemuda. Ikut dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di PLK Pemuda. Turut menunjang dalam setiap program-program PLK Remaja. PLK Pemuda nantinya. Itu jadi wujud cinta kalian kepada gereja kalian sendiri. Ya. Kalau jika kalian mewujudkan itu semua, kalian tidak akan lagi merasa asing atau merasa aneh sendiri mungkin ya. Karena kalian sudah lebih dulu di PLK Remaja melakukan itu. Bahkan di PLK anak dulu masih sekolah minggu juga kalian kan ikut andil. Tapi keterlibatan lebih langsungnya adalah ketika kalian sudah di PLK Remaja. Nanti lagi di tingkat yang lebih pemuda, lebih konkret lagi. Karena kalian akan terbentuk jadi panitia lagi. Itu lagi semakin menguatkan kalian untuk kalian cinta sama ya. Ketika cinta itu hadir pasti membuat kita semua bahagia, sukacita. Di Kakak Teli harap kecintaan kalian terhadap gereja Gemis Bethlehem tidak cukup sampai di sini, tapi berlanjut sampai seterusnya. Sekarang lagi kateksasi, nanti ke pemuda, nanti lagi ke kalau sudah lebih dewasa lagi ke PW, PLK laki-laki, dan seterusnya. Hadirkan cinta itu di setiap waktu, di dalam setiap pelayanan kalian di dalam gereja Gemis Bethlehem. Sehingga kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kalian, menyertai kalian, karena kalian pasti sudah lebih dulu merasakan kasih Tuhan, sehingga kalian juga bisa memberikan cinta itu kepada Tuhan. Cinta itu kepada orang lain. Oke? Bisa semuanya?
Bisa ya? Kakak yakin kalian bisa. Sip. Untuk anak-anak yang baru bergabung, kayak Mera, Alin, Aurel, jangan berkecil hati. Kalian juga harus bisa seperti mereka. Ikut ambil bagian di dalam program-program atau pelayanan-pelayanan yang ada di PLK Remaja. Buat cinta kalian juga. Ya, jangan mau kalah sama mereka. Bikin yang ini lagi, yang lebih baik lagi. Ya. Jadi buktikan bahwa semakin kamu cinta kepada gerejamu, ya, ikut andil dalam bagian PLK Remaja. Oke, Kakak Tili harap seperti itu. Semuanya bisa merasakan cinta Tuhan kepada kamu dan kamu bisa mengaplikasikannya lagi dalam kehidupan kamu dimanapun kamu berada. Baik itu di sekolah, di rumah, di gereja, udah pasti. Berikan yang terbaik untuk semua orang. Jadi berkat buat banyak orang. Oke? Ya, bisa ya? Bisa nggak ya? Bisa kan? Coba kasih tandanya. Mana nih tandanya? Nggak ada tandanya. Wih, Aurel, keren. Terima kasih Alin, Esther. Kalian bertiga itu ya. Terima kasih banyak. Eta, Andre, terima kasih. Untuk Eta, Andre, jangan malu-malu ya. Bergabung bersama PLK Remaja. Tunjukkan juga, berikan juga, bukan tunjukkan, berikan juga cinta Andre kepada PLK Remaja ini. Ya, sama-sama kita bangun cinta kita kepada Gereja Gemius Bethlehem ini dengan pelayanan-pelayanan kita bisa lakukan. Ya, kayak persiapan Natal inilah. Andre bawa puisi, Eta nyanyi, ya kan? Nah, itu bukti salah satu kalian cinta gereja. Ikut andil dalam pelayanan-pelayanan gereja. Oke, terima kasih. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menguatkan adik-adik semua. Dan adik-adik boleh praktekkan itu dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Di dalam gereja, di dalam hal apapun, dan dimanapun adik-adik berada. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu, makanya adik-adik bisa mengasihi orang lain, seperti orang tua, gereja, teman-teman, kakak beradik, ataupun yang lain. Jadi lihat semua itu karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita semua. Ya, terima kasih. Hanya firman Tuhan hari ini bisa jadi berkat buat adik-adik. Selamat melayani persiapan Natal adik-adik untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada MC-nya. Terima kasih Kak Teli. Terima kasih Yeye. Lanjut kita akan menyanyikan satu lagu.
terjadi, biarlah kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajarku, biarlah saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Teman-teman pemuda, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Adapun ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan terlebih dahulu atau langsung ke bendahara jemaat melalui orang tua teman-teman semua. Ke nomor rekening Bank BCA 0751163605 ke Agnes Elvira dengan menulis keterangan persembahan ibadah remaja. Dan untuk konfirmasi transferan persembahan lewat WA, bendahara jemaat dengan nomor WhatsApp 082123802251 dengan disertai foto atau screenshotan tanda bukti transferan atau bisa melalui pengurus remaja yaitu Kakak Ica atau bendahara PLK remaja untuk didata. Mari kita memberikan persembahan sambil persembahan dipersiapkan, kita menyanyikan pujian. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kita akan masuk dalam doa syukur dan doa persembahan.
Mari kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami sudah mengikuti ibadah Pelkar Remaja. Dan pada malam hari ini kami menaikkan setiap rangkaian syafaat kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selalu menyertai dalam setiap hal apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dan anak-anak Pelkar Remaja Gemis Bethlehem ini. Terus kami berdoa untuk setiap anak-anak remaja Gemis Bethlehem. Kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka, menyertai mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Baik itu di sekolah, baik itu di ekskul yang mereka lakukan. Tuhan pimpin mereka selalu. Tuhan jaga dan sertai. Biar adik-adik kami ini menjadi anak yang menjadi berkat buat banyak orang. Jadi kebanggaan buat setiap kedua orang tua mereka. Tuhan berkati pendidikan mereka. Berikan mereka semua kepintaran. Sehingga mereka dapat melakukan setiap tugas-tugas yang mereka terima dari setiap guru mereka masing-masing. Tuhan berkati, kuatkan dan mampukan mereka untuk setiap kegiatan-kegiatan ekskul lain yang mereka lakukan. Berikan mereka juga kesehatan sehingga mereka selalu di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati pergaulan mereka. Tutup bungkus mereka semua Tuhan, supaya mereka di dalam perlindungan Tuhan. Mereka boleh bergaul dengan teman-teman yang membangun mereka. Jauhkan mereka dari teman-teman yang jahat, yang tidak ingin membangun mereka, yang menjatuhkan mereka. Jauhkan itu Tuhan. Sehingga anak-anak Pelkar Remaja Gemis Bethlehem tetap di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus saja. Dan Tuhan Yesus yang baik berkati pertumbuhan iman mereka mengenal Tuhan. Biarlah mereka semakin kuat. Mereka boleh semakin bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan menghasilkan yang terbaik Tuhan. Ketika badai mereka datang, yang mereka hadapi, mereka boleh kuat menghadapi itu semua. Karena iman percaya mereka sudah kuat dan mereka selalu percaya dan hanya percaya kepadamu saja. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk setiap orang tua, anak-anak remaja kami. Tuhan jaga dan melindungi mereka juga. Tuhan berikan juga mereka kesehatan. Mencari pekerjaan, kiranya Tuhan siapkan pekerjaan buat mereka. Sehingga mereka juga boleh mencukupi segala kebutuhan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Dan yang sudah mendapatkan pekerjaan, kira Tuhan berkati. Biar itu juga boleh mencukupkan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Dan Bapa bertata kerajaan surga, kami juga tidak lupa berdoa buat setiap guru-guru pengasuh yang terlibat di dalam Pelkar Remaja ini. Berkati, biarlah setiap guru pengajar boleh memberikan yang terbaik buat adik-adik remaja ini. Membimbing adik-adik remaja ini di dalam pertumbuhan iman mereka, semakin lagi mereka lebih percaya lagi, lebih kuat lagi, dan mengenal Tuhan lebih baik dan lebih dekat lagi. Kuatkan mereka dan mampukan mereka di dalam setiap
setiap mereka mengajar. Berikan mereka juga semua kesehatan, Tuhan. Supaya mereka selalu dalam keadaan baik. Berkati juga untuk kakak pengasuh yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan buka jalan supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan untuk mencukupkan kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati untuk pasangan hidup kakak pengasuh. Kiranya Tuhan boleh memberikan yang terbaik, yang sepadan buat mereka. Sehingga mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lain di hadapan Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga untuk kakak pengasuh yang sudah mempunyai pekerjaan. Biar mereka boleh bekerja dengan baik. Dan itu juga boleh mencukupkan kehidupan kakak pengasuh. Dan Tuhan berkati juga untuk setiap rumah tangga kakak pengasuh yang ada di remaja Gemis Bethlehem. Tuhan memberkati, campur tangan dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka. Dan berikan semua solusi yang terbaik di dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Sehingga mereka terus bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami serahkan kakak pengasuh remaja Gemis Bethlehem ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, terkhusus PLK remaja. Biarlah adik-adik remaja kami ini yang kami bimbing semakin kuat, semakin rajin di dalam beribadah mereka. Bukan sekedar rutinitas, tapi karena kerinduan mereka kepada Tuhan. Semakin mereka mendekatkan diri kepadamu, semakin lagi mereka percaya kepadamu. Karena Engkau mengasihi mereka, Tuhan, satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Berkati PLK remaja ini di dalam setiap persiapan Natal yang akan kami jalani pada tanggal 11 Desember nanti. Tuhan berkati persiapan kami. Supaya anak-anak remaja ini boleh menampilkan dan memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap kakak pengasuh yang membimbing mereka berlatih dalam hal apapun, baik itu bernyanyi, berpuisi, menari, bahkan dalam peribadatan pun, musik, MC, Tuhan tolong. Campur tangan buat mereka semua. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka dapat melakukannya itu dengan baik, penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Memberkati setiap pergumulan yang terjadi di negara kami ini. Terutama untuk COVID-19 ini Tuhan. Yang masih ada di bumi ini. Kiranya Tuhan mau angkat itu semua. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu dan dapat melakukan itu semua. Biarlah COVID-19 ini boleh pergi dari bumi ini Tuhan. Sehingga kami semua dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Dengan menjaga protokol kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemerintahan negeri ini Tuhan. Dari yang tertinggi sampai pun yang paling terbawah sekalipun.
Kami percaya Tuhan juga selalu menjaga, melindungi, memimpin negeri ini dengan kasih yang Tuhan berikan buat mereka, baik itu presiden dan para menterinya. Biarlah mereka juga memimpin negeri ini dengan baik dan penuh bijaksana dalam setiap keputusan yang mereka ambil dan tindakan-tindakan yang mereka buat. Biarlah mereka boleh bersikap dengan baik dan adil. Terima kasih Tuhan, berkati semua negeri ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi berkat buat banyak pelayanan yang ada di gereja Kamis Bethlehem ini. Berkati persembahan ini supaya layak di hadapan Tuhan. Sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan di Jemaat Kamis Bethlehem ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua, baik adik-adik, orang tua kami juga yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Sehingga mereka boleh dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih juga untuk adik-adik, bahkan orang tua ataupun kakak pengasuh yang sudah Tuhan tambahkan umur mereka. Kiranya itu menjadi sukacita dan berkat buat mereka. Semakin mereka menjadi anak yang lebih dewasa lagi. Anak yang lebih mengasihi banyak hal. Baik itu orang tua maupun Tuhan. Keluarga di sekeliling mereka. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Dengan doa yang Tuhan telah ajarkan buat kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena memperdahulukan kami. Selamat kami kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu. Tuhan, dia dapat. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja diurus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus.
akan menerima berkat. Kita akan menerima berkat Tuhan. Allah sumber segala pengharapan dan kasih memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera-Nya. Menjadi milikmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Selamat sore.